Oke teman-teman, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu teori, metode yang sangat menarik sekali. Namanya semiotik. Semiotik ini merupakan salah satu idola biasanya bagi mahasiswa-mahasiswa komunikasi yang sangat suka untuk mempelajari media massa. Jadi semiotik ini mempelajari tanda-tanda yang itu bisa mengarah kepada tradisi berpikir kritis, kreatif, sehingga ini biasanya akan sangat menarik sekali. Nah, analisis semiotik ini kalau di prodi komunikasi kita di Unitri itu biasanya sangat dekat sekali sama teman-teman TV film, karena semiotik selalu digunakan oleh anak-anak TV film untuk menganalisis film. Karena anak TV film sampai sejauh ini di komunikasi itu masih belum mengeksplorasi teori lain untuk menganalisis film, gitu. Maka ini biasanya yang digunakan sebagai andalan. Nah, padahal dalam yang kita pelajari riset media ini bisa digunakan oleh seluruh konsentrasi, dan konsentrasi TV film itu bisa menganalisis film pakai semiotik, pakai framing bisa, pakai wacana juga bisa, atau pakai teori yang lain, misalkan gender itu bisa, pakai teori yang lain misalkan Marxism itu bisa, pakai teori-teori yang lain juga bisa, gitu. Tetapi biasanya fokusnya teman-teman TV film hanya semiotik. Nah, ini supaya diubah sehingga nanti kalian kalau ada yang mau skripsi itu bisa menggunakan berbagai macam teori atau metode penelitian yang bagus. Nah, untuk analisis semiotika ini bisa juga digunakan sebenarnya untuk teman-teman jurnalistik. Teman-teman jurnalistik ketika membicarakan terkait media, terutama media video biasanya ya, itu bisa pakai semiotik juga. Semiotika itu bisa juga dipakai untuk menganalisis gambar, iklan. Jadi gambar yang ada di iklan media massa cetak itu kan biasanya dicetak menjadi gambar. Itu bisa dianalisis dengan menarik menggunakan semiotika. Teman-teman yang konsentrasi PR, kalau meneliti iklan itu juga bisa pakai semiotik. Jadi praktisnya kalian konsentrasi apapun di prodi komunikasi itu bisa menggunakan semiotik, begitu. Jadi nanti tinggal bagaimana cara mengaplikasikan kalian. Nah, teman-teman yang sekarang angkatan 2018 dan sudah memutuskan untuk skripsi, biasanya nggak akan menyentuh semiotik, wacana ataupun framing. Kenapa? Karena pelajarannya belum ada, gitu kan. Pelajarannya baru sekarang, gitu, mata kuliahnya. Karena ini mata kuliah yang sedikit membutuhkan kecurigaan dalam hati kita, kreativitas dan kekritisan dalam pikiran kita, sehingga ini mata kuliah ditaruh di semester 7. Tapi ini menarik untuk bekal kalian menjadi seorang sarjana suatu hari. Nah, slide pertama saya catat di sini, komunikasi adalah aktivitas menafsir tanda. Ini yang teman-teman kalau jurusan komunikasi nggak akan sampai ke sini pemahamannya ketika belum mendapatkan mata kuliah semiotik. Kalau kalian komunikasi kan begini, komunikasi itu apa teman-teman? Komunikasi adalah proses atau transmisi suatu pesan dari komunikator mentransmisikan pesan melalui sebuah medium, kemudian ke komunikator dan terjadilah timbal balik, ya kan, reciprocal communication. Jadi itu adalah komunikasi kalau kalian masih semester 1, 2, 3, 4, 5. Tapi jika kalian sudah semester 6 dan 7, memahami komunikasi sudah tidak lagi seperti itu. Komunikasi bukan hanya dipahami secara linier, tapi komunikasi juga bisa dipahami sebagai tersampainya pesan kepada seseorang, entah bagaimanapun caranya. Maka menurut John Fiske, dia juga ahli semiotik, tapi juga menulis buku pengantar ilmu komunikasi. Dia juga menulis Communication and Cultural Studies kalau nggak salah. Itu dia di dalamnya menjelaskan bahwa komunikasi itu bisa didekati dari dua cara. Satu, madhab, dua madhab, kata Fiske. Satu adalah madhab proses. Tadi itu pengertiannya. Ketika suatu pesan ditransmisikan dari komunikator ke komunikan melalui sebuah medium, yang mediumnya nanti bisa jadi ada noise, itu maka dia adalah madhab proses. Nah, mahasiswa awal biasanya madhab proses. Ada yang madhab makna. Kalau madhab makna ini memahami bahwa proses komunikasi itu adalah menafsir tanda. Ketika sebuah tanda ditafsirkan dan kemudian dia paham, meskipun tidak melalui proses-proses tadi, maka itu sudah dianggap sebagai komunikasi. Nah, teman-teman kalau masih ingat semester 2 itu juga ada teori interaksionisme simbolik. Ya kan? Masih ingat lah harusnya. Meskipun nggak ingat.
Tapi ada di semester 2 kalian itu namanya interaksionisme simbolik. Nah, interaksionisme simbolik itu adalah bahwa proses komunikasi, interaksi sesama manusia itu sebenarnya menggunakan simbol-simbol. Jadi dia menafsirkan simbol-simbol. Misalnya, yang sekarang kita lakukan hari ini. Kalau saya sebagai dosen botak begini, kalian akan melihat bahwa wajar dosen pintar botak gitu kan. Botak dan pakai kacamata itu ditafsirkan sebagai seorang yang pintar gitu. Padahal ada hubungannya enggak antara kebotakan fisik dengan kepandaian seseorang? Enggak ada hubungannya gitu loh. Orang yang pakai kacamata kenapa terlihat lebih pintar daripada orang yang enggak pakai kacamata? Tahu ini? Pulpen kan? Seorang mahasiswa yang enggak bawa pulpen ketika minta tanda tangan dosen, dosen akan bilang apa? Kamu ini mahasiswa kok enggak bawa pulpen? Pulpen itu bisa menjadi simbol intelektual. Jadi kalau kemana-mana seseorang di sakunya bawa pulpen begitu, itu kelihatan, enggak kelihatan, itu kelihatan canggih gitu aja gitu. Bahkan ada kalau kalian nonton film judulnya A Beautiful Mind, ketika Profesor siapa itu John Nash itu kemudian diakui oleh teman-teman sesama profesornya di Princeton University, sesama profesor itu memberikan pulpen kepada beliau ketika di sebuah di forum begitu, di rumah makan kayaknya waktu itu ketika makan, ketika ada kegiatan, kemudian para profesor itu dia memberikan pulpen kepada John Nash. Ditaruh pulpen satu, kemudian salaman, kemudian profesor-profesor yang lain ngasih pulpen juga. Sebagai tanda apa itu? Sebagai tanda pengakuan gitu. Bahwa orang ini saya akui sebagai profesor, saya akui ilmunya. Padahal dia hanya sekedar pulpen. Paham teman-teman ya? Nah, teman-teman di sini menafsir tanda semuanya. Ketika kalian ngobrol dengan seseorang kemudian ngerling begini, nah, gitu kan pasti kalian akan menafsir pesan itu. Oh, ini kayaknya dia lagi membahas seseorang yang ada di sana, kemudian kita disuruh ngelirik di sana juga. Iya kan? Itu menafsir. Jadi kita menafsir tanda semuanya, termasuk tanda bahasa. Nanti akan kita bahas. Kehidupan dipenuhi dengan tanda. Setiap apapun yang ada di sekeliling kita adalah tanda. Gitu. Apapun itu merupakan sebuah tanda. Ketika kita melihat seseorang yang punya kumis seperti Yakobus Jemikesu, dia punya kumis, maka kita akan melihat bahwa tandanya dia usianya kemungkinan di atas 20 tahun. Padahal nggak ada yang bilang, nggak ada tulisan saya usianya 25 gitu, nggak ada. Gitu. Ketika teman-teman di sini pakai warna kulit misalnya, itu juga merupakan sebuah tanda. Gitu. Ketika teman-teman dari NTT dan Papua yang berkulit lebih gelap, itu kemudian kita akan langsung melihat, oh ini dari NTT, padahal dia kadang belum tentu dari NTT. Mungkin NTB, tapi kita sudah pikirannya langsung ke sana. Oh ini teman-teman dari timur. Semuanya adalah tanda. Jadi ini tadi bukan soal rasis ya. Itu adalah tanda. Ketika ada orang sipit, begitu kan? Dia orang sipit, kulitnya kuning, datang ke Unitri, kita akan melihat dia anak Kalimantan atau orang Cina. Itu adalah tanda. Gitu. Jadi semua hidup kita dipenuhi oleh tanda. Kemudian aktivitas komunikasi, ini kita saling bertukar tanda. Ketika saya mengatakan minus loho, ketika saya bilang minus loho dan hari, itu adalah dua nama yang berbeda. Dan kemudian kalau saya manggilnya hari, minus loho, itu akan merasa akrab. Karena dipanggil hari, karena itu adalah panggilan kesukaan dia dan panggilan teman dekatnya. Teman-teman tahu kan kalau minus loho itu hari, dan hari itu minus loho, bahkan temannya yang di sini, yang di kelas itu belum tentu tahu bahwa minus loho itu dipanggil hari. Gitu. Atau teman-teman biasanya begini, oh hari itu minus loho tuh Pak. Banyak yang begitu. Nggak tahu, dikira namanya hari murti. Nggak ada. Nah, aktivitas komunikasi ini juga menafsir tanda. Ketika saya panggil hari ke sini, itu mungkin hari akan merasa, wih Pak Fatul akrab sekali dengan saya dipanggil hari. Tapi kalau saya bilang minus loho hari ini ke sini, maka itu adalah ketegasan seorang dosen kaprodi yang memanggil dia sebagai minus loho ke sini karena ada masalah. Jadi aktivitas komunikasi itu juga menafsir tanda. Bukan hanya sekedar komunikasi-komunikasi biasa. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan itu menafsir tanda semua. Nah, semiotik itu adalah ilmu tentang tanda itu. Bagaimana suatu tanda dimaknai dan tanda itu berhubungan dengan tanda-tanda yang lain. Maksudnya begini, saya jelaskan berikutnya apa enggak sih?
Oke. Jadi kita masih di sini, yang terakhir itu semiotika adalah ilmu tentang tanda. Begini maksudnya. Ketika saya bilang mana ini? Botol dengan pulpen, gitu kan. Ini kan dua buah benda. Tetapi kenapa ini disebut pulpen, ini disebut botol? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa ini nggak saya sebut pulpen? Atau saya sebut sebagai Ripki? Ini namanya Ripki, gitu kan. Ini namanya siapa ini yang ada di sini? Namanya Yotam, namanya Alimaki. Weh, tumben Alimaki masuk. Biasanya bolos dia. Kenapa ini saya sebut pulpen, enggak Alimaki? Kenapa ini saya sebut botol, bukannya Asri Malik? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Jawab sembarang. Sebuah kesepakatan, Pak, kalau bagi saya. Oke. Jawaban pertama benar, karena kesepakatan. Jadi kita menyepakati bahwa yang namanya ini itu pulpen, meskipun warnanya berbeda. Kita akan tetap paham bahwa ini adalah pulpen, karena kita menyepakati itu. Kalau kita menyepakati sesuatu yang lain itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan semuanya adalah tanda. Ketika kita berpikir pulpen, kira-kira saya menyebut pulpen, kira-kira yang ada di kepala saya, di kepala Sri Malik, yang ada di kepala Alimaki, sama atau beda? Sama. Sama-sama kita berpikir pulpen, tetapi dalam pikiran kita sama-sama memiliki perbedaan. Pulpen dalam pikiran saya itu bisa digunakan untuk menulis. Pulpen dalam pikiran Alimaki mungkin sesuatu yang menyeramkan atau mengkhawatirkan. Kenapa? Karena seorang ustadz di pondok pesantren ketika memegang pulpen, kemudian Alimaki menguap, dia langsung lempar pulpen ini, cung, sampai gini. Oh. Nyampe ke Alimaki, dan akhirnya Alimaki punya pengalaman yang buruk terhadap pulpen tersebut. Asri Malik juga berbeda. Jadi selain ini sebuah kesepakatan, ini juga menandakan sesuatu yang lain. Jadi pulpen ini adalah tanda, dan yang ada di pikiran kita adalah interpretasi dari tanda tersebut. Nanti kita akan diskusikan itu pada pemikiran tokoh-tokoh semiotika. Tapi sekarang ini pada dasarnya itu. Paham ya teman-teman ya? Bahwa sesuatu itu menandakan sesuatu yang lain. Jadi tanda adalah sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain. Ketika saya bilang begini, maka ini kan jari-jari aja yang saya bentuk begini, ya kan? Tetapi orang akan menandai ini sebagai love, sebagai cinta. Gitu. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Tetapi dalam pikiran kita ini adalah cinta. Mawar merah adalah mawar merah. Adalah sebuah bunga yang memiliki banyak kelopak berwarna merah. Sebagai sebuah benda. Tetapi dalam pikiran-pikiran kita itu memiliki sesuatu yang berbeda. Dalam pikiran Justina Ramete misalnya. Karena pacarnya nggak pernah ngasih bunga, dia nggak punya pengalaman yang khusus tentang mawar. Apriliana, karena pacarnya itu kebetulan orang Jawa yang suka puisi, maka dia suka sekali pacarnya itu bikin puisi, ditaruh di atas kertas, kemudian ngasih bunga. Maka pengalaman Justina Ramete dibanding dengan Apriliana terkait dengan benda yang memiliki kelopak berwarna merah itu berbeda. Gitu. Jadi benda-benda sendiri, tetapi karena ada manusia di situ, dia yang memaknai segala sesuatu benda tersebut. Nah, kita memahami bagaimana mawar itu dijadikan menjadi lambang cinta dan bagaimana mawar itu berarti mawar sebagai dirinya sendiri. Kita akan pelajari tentang itu. Itu semiotik ya. Mana tadi? Oke. Nah, di sini saya sampaikan semiotika memiliki dua bapak besar yang berpengaruh, yaitu Ferdinand de Saussure, dia dari Prancis, dan Charles Sanders Peirce, dia dari Amerika. Ini dua-duanya mengembangkan tradisi semiotik yang kerennya pikirannya itu hampir sama terkait dengan semiotika, meskipun memiliki konsep yang berbeda. Padahal dia berada di dunia yang berbeda. Satunya di Eropa, satunya di benua Amerika. Tetapi mereka dalam satu waktu punya pemikiran yang sama. Mereka nggak pernah ketemu. Gitu. Ferdinand de Saussure itu ngajar ilmu bahasa, dan kemudian dia yang meletakkan prinsip dasar dari semiotik itu. Kalau di tulisannya salah ya, Ferdinand ya, ini Ferdinand.
Saussure ini kemudian meletakkan dasar semiotik, dan kemudian ketika dia ngajar itu kan ngajar aja begini kan, dan lain sebagainya, dan mahasiswanya mencatat, menulis. Ketika Saussure ini meninggal, mahasiswanya ini mengumpulkan catatan-catatan dari Saussure ini, dan kemudian dibukukan. Judul bukunya adalah Courses de Linguistique. Kemudian terkenallah Saussure ini sebagai bapak dari semiotika. Yang bikin siapa? Bukan dia, mahasiswanya. Bayangkan ketika Saussure itu ngajar di Unitri, mati aja. Mahasiswanya nggak ada yang nyadet gitu. Nyadetnya ya udah kuliah aja. Gitu. Bercanda, tapi serius. Nah, Charles Sanders Peirce ini dia di Amerika. Keduanya mengembangkan semiotik secara terpisah dan tidak memiliki hubungan. Itu pengenalan dasar. Jadi kalian kalau mempelajari semiotik harus kenal dengan Saussure dan Peirce. Peirce ini ada yang baca Peirce, ada yang baca Peirce. Jadi silakan teman-teman. Salah melafalkan nama tokoh itu biasa. Kalau nanti saya terkenal dan kemudian saya hebat, luar biasa menjadi seorang filosof, dan di Amerika saya akan disebut Fathul Horib. Padahal bacanya nggak gitu. Ya biasa aja, biarin aja terserah. Nah, kan? Teman-teman timur di sini manggil saya paling Fatul gitu. Pak Fatul. Tapi kalau anak-anak pondok pesantren manggilnya beda, Pak Fathul. Nah, gitu. Karena itu makhorijil hurufnya, di tempat keluarnya huruf itu harus berbeda. Fathul Qorib. Berbeda dengan Fatul. Gitu. Jadi begitu, nggak apa-apa. Kalian mau Peirce, mau Peirce, mau Peirce, boleh. Yang penting cara bacanya seperti itu. Semiotika ini ilmu yang pelajari tentang tanda, dan semiotika diambil dari bahasa Yunani yaitu semion. Ini kita tetap ya harus mempelajari makna bahasanya. Jadi letterlek makna, kan ada kalau kita dulu zaman-zaman SMA, sebenarnya sosiologi menurut makna dari bahasanya artinya adalah ini, sedangkan dalam arti istilah seperti ini. Nah ini semiotika itu semion dari bahasa Yunani, artinya ya tanda. Jadi tanda ini mewakili sesuatu yang lain. Kayak tadi mawar itu mewakili mawar yang lain, bukan hanya mawar satu itu aja di dalam pikiran kita. Ini dulu semiotik itu berkembangnya di sastra, di bahasa, gitu ya, di bahasa, dan kemudian pada bidang seni, desain, dan kemudian sekarang kita pinjam. Jadi anak komunikasi meminjam semiotika dari bahasa, dari anak ilmu bahasa. Karena ilmu komunikasi itu minjem banyak sekali. Psikologi komunikasi kita minjem anak psikologi. Kita mempelajari komunikasi antar budaya, kita minjem anak budaya. Kita mempelajari, kalian nanti mempelajari apa lagi ya, terkait dengan banyak sekali. Ilmu manajemen misalkan. Kita mempelajari PR, itu juga kita minjem ilmunya teman-teman marketing communication, komunikasi pemasaran gitu ya. Jadi kita banyak sekali minjem dari ilmu yang lain. Nah, ini kita pinjam dari ilmu sastra, gitu, bidang bahasa, kemudian ke seni, lalu ke sosial dan komunikasi. Akhirnya kita sekarang banyak membahas juga terkait semiotik. Kalau teman-teman mau mempelajari semiotik lebih lanjut dan keren, kalian baca bukunya Roland Barthes. Kalau kalian baca itu dan pahami tentang dia, kalian akan menjadi seorang filosof zaman modern yang mungkin keren sekali. Roland Barthes, kalian catat, ingat-ingat. Baca bukunya, judulnya Mitologis. Keren. Nah, kemudian tujuan dari analisis semiotika ini adalah untuk menemukan makna tanda yang tersembunyi di balik teks media massa. Nah, teks ini teman-teman harus ingat-ingat ya, teks bagi semiotik itu adalah segala sesuatu adalah teks. Semuanya adalah teks. Itu kan video, Pak, bukan teks. Video juga teks. Jadi teks itu maksudnya kita bisa membacanya. Kan kita tonton, Pak, bukan membaca, sama aja. Itu namanya kita membaca. Kita sedang membaca sebuah video. Paham ya? Kehidupan nyata kita sekarang ini semuanya juga adalah teks, gitu. Ketika saya melihat seorang mahasiswa di lorong kampus dan kemudian dia membaca buku, maka itu suasana itu adalah teks bagi saya. Itu adalah tanda di kepala saya, menandakan bahwa oh, ini mahasiswa pinter karena dia baca buku. Ada nggak mahasiswa yang nggak pinter baca buku? Ada, cuman ngerjain tugas baca buku. Tetapi kita langsung melihat bahwa orang yang baca buku itu pinter. Begitu aja. Itu adalah teks semua. Jadi kita ingin dalam tradisi semiotik ini melihat tanda-tanda yang ada di media massa itu yang sengaja mungkin disembunyikan. Atau nggak sengaja disembunyikan, tetapi kita harus mencari artinya.
Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil dari pengaruh sekeliling dia, konstruksi sosial. Jadi ketika kalian membicarakan terkait dengan ada perempuan lewat, kemudian kalian, mantap sekali perempuan itu. Ya, Asri Malik meskipun di depan masjid, tapi ada cewek lewat, tetap ditengok aja. Kemudian bilang ke temannya, mantap sekali cewek. Mantap sekali, itu konstruksi dari realitas, konstruksi dari sosial, realitasnya dikonstruksi. Cewek cantik, cewek mantap menurut Asri Malik pasti adalah cewek yang sesuai dengan iklan. Gitu. Paham ya? Jadi segala sesuatu yang diproduksi oleh manusia itu adalah hasil konstruksi sosial. Jadi tidak murni. Nah, kajian dalam semiotik itu yang pertama adalah tanda itu sendiri. Cuman kita kayaknya nanti nggak akan sampai ke 1 dan 2, ini biasanya kita kaji dalam pandangan-pandangan tradisi kebahasaan. Kita yang nomor 3, sistem budaya. Jadi tanda itu sendiri. Kenapa mawar dikatakan mawar? Mawar itu dalam dirinya sendiri itu memiliki sejarah yang bagaimana? Itu adalah semiotika yang mempelajari kajian tentang tanda itu sendiri. Gitu. Kemudian dengan sistem kode. Jadi antara tanda yang satu dengan tanda yang lain berhubungan kemudian menimbulkan suatu makna. Jadi makna itu tidak bisa berdiri sendiri. Laptop tidak hanya berarti laptop, tapi laptop harus ada di ruang intelektual supaya bisa dikatakan laptop itu berguna sebagaimana fungsinya. Gitu kan. Jadi mahasiswa itu harus pegang pulpen. Bayangkan petani pegang pulpen. Menurut kalian aneh nggak? Aneh ya kan? Menurut kita aneh, padahal ya nggak apa-apa dong petani pegang pulpen gitu loh. Sama seperti mahasiswa yang tidak pegang pulpen, aneh nggak? Aneh. Dosen yang tidak baca buku, aneh nggak? Harusnya aneh, tapi biasa aja. Itu sistem kode, sistem penandaan. Biasanya kita akan menghubungkan segala tanda-tanda itu dengan sistem budaya. Nah, sistem budaya inilah bagaimana cara kita sebagai mahasiswa komunikasi itu menafsir tanda terkait dengan yang dia gunakan di dalam masyarakat. Tanda itu artinya apa? Ketika seorang laki-laki memberikan bunga mawar kepada perempuan, itu tandanya apa? Jelas, gitu kan? Atau kita ganti bukan bunga mawar, bunga tulip misalnya. Itu menandakan sesuatu. Ketika ada seseorang yang kirim pagi-pagi, misalkan jam 6 pagi, kemudian kirim gambar bunga, kok akan selesai 10 menit lagi ya? Zoom saya. Oh, belum saya login ke akun yang baru. Aduh. Sorry guys, jadi harus cepat-cepat ini. Saya sudah punya akun yang baru yang nggak akan mati 40 menit. Lupa saya nggak login. Sistem tanda budaya tadi itu yang akan dibahas oleh anak-anak komunikasi. Jadi jam 6 pagi kalau ada seorang laki-laki kirim bunga tulip ke WA kalian, maka kalian harus sudah sadar. Oh, ini berarti orangnya sedang merayu saya. Oh, ini orangnya sedang tersipu-sipu, tergila-gila sama saya. Itu semacam itu. Jadi nggak bisa suatu perilaku komunikasi tidak dikaitkan dengan budaya. Di komunikasi itu ada semiotika itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah semiotika komunikasi, yang kedua adalah semiotika signifikansi. Semiotika komunikasi itu artinya dia semiotik tapi dia membahasnya itu dari segi proses. Proses bagaimana semiotik itu berjalan. Jadi mulai dari pengirim, kemudian penerima kode. Jadi ada sistemnya. Ketika seseorang mengirimkan WA chat ke kalian, itu dilihat dari pengirimnya siapa, kemudian tanda yang ia kirimkan apa, maksudnya pesannya apa, salurnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu sama seperti madhab proses yang saya sebutkan di awal. Tetapi ada semiotika signifikansi. Nah ini madhab yang lain. Bahwa fokus utamanya adalah bagaimana seseorang ketika memahami sebuah benda sebagai tanda. Tanda itu dimaknai sebagai tanda yang lain. Itu yang dimaksud semiotika signifikansi. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Tapi nanti kita akan lebih banyak melihat pada semiotik signifikansi. Meskipun kita ada semiotika komunikasi. Nanti dalam praktek di lapangan, dalam kalian menganalisis tanda-tanda dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah unsur-unsur dari tanda. Jadi tanda dalam komunikasi itu adalah pesan itu sendiri. Ingat ya. Jadi tanda itu sama dengan pesan. Pesan itu sama dengan tanda. Ketika tadi saya bilang Hari ke kampus.
hari ke kampus, maka itu adalah menandakan sesuatu bahwa Pak Fatul ini sedang memanggil Hari untuk diajak ngopi. Tapi kalau saya bilang minus loho ke kampus, maka saya ingin memarahi minus loho. Artinya bisa begitu. Kalian bisa membuat itu macam-macam contoh-contoh ya. Unsur-unsurnya ada tanda dan simbol. Tanda dan simbol itu bermakna sebenarnya tanda dan simbol. Misalkan lampu merah itu adalah tanda atau simbol. Nanti akan kita bahas dalam tradisinya Peirce ya. Lampu merah. Kenapa kalian berhenti ketika lampu merah? Karena itu menandakan kita harus berhenti. Gitu kan? Jadi hidup ini dipenuhi dengan tanda dan simbol. Ketika ada simbol bendera hitam di depan sebuah rumah, maka rumah itu sedang berduka. Tanpa harus ditulis kami sedang kehilangan orang tua, nggak usah tulis begitu, tapi cukup dengan ada simbol bendera hitam. Kita sudah langsung tahu. Kemudian ada tanda bahasa. Yang kita gunakan sehari-hari ini adalah tanda bahasa. Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling penting dibanding hal-hal yang lain, karena kita sehari-hari hidup di dalam bahasa. Maka dalam tradisi kritis mengatakan kita ini tinggal di dalam bahasa. Rumah tempat tinggal kita adalah bahasa. Kritis kan? Kita tinggal di dalam bahasa. Ketika kamu mengatakan cinta, maka kita sudah tinggal di dalamnya. Jadi kita tinggal nggak di rumah. Maka ada rumah itu, ada home, ada house. Kalau house itu adalah rumahnya, tapi kalau home itu adalah kita yang ada di dalamnya, rumah. Maka laki-laki biasanya bikin puisi, Apriliana, kamu adalah rumah bagi hati. Itu bahasa gitu. Jadi kita tinggal di dalam bahasa. Padahal yang enggak begitu, kemudian saya harus masuk ke hatinya Apriliana gitu kan enggak gitu. Tapi kita kemudian terbuai oleh bahasa. Nah, bahasa yang kita gunakan sekarang ini adalah tanda juga. Ini tanda semua yang saya omongkan. Ketika saya bilang, maka itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang lain di dalam pikiran kalian. Oh, maksudnya bilang itu katakan. Oh, maksudnya itu pengen ngomong, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian unsur yang terakhir adalah wacana. Dalam diskusi kita sehari-hari, dalam sebuah tanda itu adalah ada wacana. Jadi simbol dan bahasa ini mengandung makna tertentu. Ini bukan wacana, maksudnya, Allah mau jalan-jalan wacana doang, nggak begitu ya. Wacana ini adalah diskursus sosial, apalagi ini. Wacana itu adalah kesepakatan sosial, kondisi sosial. Jadi kita yang menggunakan bahasa dan simbol itu sebenarnya tinggal dalam sebuah kerangka bahasa yang kita ciptakan sendiri. Gitu kan? Ketika kita menciptakan simbol dalam lingkungan kita, dalam sebuah kesepakatan, ketika saya bilang I love you itu artinya adalah bukan aku ingin menikah denganmu, tapi I love you itu sebagai tanda bahwa aku sayang kamu, sebagai seorang teman. Jadi jangan dianggap bahwa I love you itu kemudian saya ngajak nikah. Itu adalah kita tinggal dalam sebuah wacana kesepakatan bahasa. Ya, paham teman-teman ya? Makanya saya bilang riset media ini adalah mata kuliah yang agak sedikit membutuhkan pemikiran lebih karena berbeda dengan tradisi kita yang biasanya linier. Ini tradisinya sudah naik gunung turun gunung. Nanti kalau teman-teman mempelajari filsafat, Derrida misalnya, kalian akan diobrak-abrik. Michel Foucault misalnya, genealogi ilmu pengetahuan, pikiran kalian akan diobrak-abrik. Tapi kan kita rata-rata nggak sampai ke tahap filsafat. Kita tahapnya di awal aja. Tujuan mempelajari semiotika di media, karena kita adalah riset media, yang pertama adalah apa yang direpresentasikan oleh media tersebut. Jadi ketika Jokowi tahun 2014, dia dilantik dan kemudian seluruh masyarakat itu datang ke Istana Negara, dan dia naik dokar. Listrik saya habis, guys. Zoom mau habis, listrik habis, mengganggu sekali. Oke, ketika Jokowi tahun 2014 dia naik dokar, ya kan, disambut dengan masyarakat banyak sekali. Itu menandakan apa? Ketika ditampilkan di media, itu merepresentasikan bahwa Jokowi itu diarak oleh masyarakat, bahwa semua masyarakat itu bahagia. Tapi ketika 2019, Jokowi dikawal oleh Pas Pampres. Nggak ada masyarakat lagi di sana, disterilisasi, disterilkan. Apa representasinya? Direpresentasikan oleh media bahwa itu Jokowi sedang tidak dikehendaki oleh rakyat. Paham ya cara membaca media? Yang kedua, bagaimana makna digambarkan? Jadi representasi itu menimbulkan suatu makna pada masyarakat yang luas ketika nonton video Jokowi, apalagi kalau diperbandingkan. Maknanya apa? Maknanya Jokowi itu sudah tidak diinginkan. Bahwa Jokowi itu harusnya tidak menjabat ulang. Apalagi sekarang, banyak demo di mana-mana. Ketika ditampilkan di media-media yang
kontra sama pemerintah, maka dia mempresentasikan sesuatu, menggambarkan sesuatu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa ia memiliki makna seperti itu? Kita akan lihat dia media apa, siapa yang mendukungnya, Jokowi ikut membiayai apa enggak, dan lain sebagainya. Biasanya kita akan lebih mudah ketika dari sudut pandang politik, karena politik itu ya gitulah ya kan, banyak musuh, banyak kawan. Tapi kalau dalam kondisi hari-hari berbeda lagi. Bagaimana seseorang direpresentasikan oleh media sehingga dia memiliki makna seperti itu. Kita akan lihat gambaran itu dari wartawannya agamanya apa, latar pendidikannya apa, dan lain sebagainya. Itu akan menunjukkan bahwa media tersebut memiliki keberpihakan. Benar gak sih? Media itu berpihak kemana, ke siapa, itu akan kita lihat dari gimana semiotikanya. Jadi semiotik ini memiliki pengaruh yang besar. Wah, Winus Loho tidur. Memiliki pengaruh yang besar. Ini saya rekam loh, Winus. Wow, kau ini masa tidur di rekaman. Dengan mempelajari semiotik, kalian akan mempelajari tanda-tanda ini menghubungkan pada sesuatu yang lain. Dan itu menarik sekali. Demikian ya, untuk yang sekarang. Minggu depan kita akan mempelajari semiotikanya Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Gimana cara memahami pikiran-pikiran mereka. Demikian teman-teman. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, harusnya sih ada. Ada nggak? Ada nggak? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Siapa tadi? Pak tadi Apriliana, Pak. Oh ya, silakan Apriliana. Pak, terkait semiotika itu kan kita belajar terkait tanda ya. Terus seperti yang dicontoh sama Bapak tadi, bahwa bunga itu atau pulpen itu punya makna yang berbeda dari cara pandang orang karena berdasarkan pengalaman seperti itu. Nah, kalau misalkan kita dianalisakan ke Zoom-nya mau mati, kurang dari 1 menit. Aku khawatir ya, mati. Pak. Kalau misalkan dianalisa, aku khawatir kamu tanya ini terus mati ini. Jadi, ya, Pak. Enaknya gimana ya? Ya udah kita selesaikan aja ini. Kemudian kita masuk lagi ke Zoom kah? Atau selesai? Pasti pilihannya selesai aja Pak gitu.